anak-anak baru nih yang baru mulai olahraga tuh sudah step ketiga, maunya dulu bang saya mau ini mau ini, padahal olahraga aja belum jadi kebutuhan dia, buat dia belum menyenangkan buat dia. Emang benar kalau olahraga itu memang bisa bikin kita lebih happy gitu? Oh iya, mitos atau fakta? iya betul. Kita ngelepas hormon stres namanya. Hormon stres. Yes, betul, itu betul banget. Jadi mungkin pas olahraga tuh ngelakuinnya capek, lelah, tapi setelahnya kamu jadi orang yang lebih bahagia, lebih senang. Protek mandiri dari dalam tuh apa ya? Kamu olahraga dong, bener gak? Kalau kamu sudah protek dari dalam, olahraganya rutin, makannya bagus, protek dari luar kamu sudah bersih, cuci tangan, pakai masker. Kalau masih sakit juga ya itu udah takdir Allah, bener gak? Rame-rame datang ke tempat gym. Ya, datang ke gym tuh 10 orang, 5 orang, 3 orang, 4 orang. Itu biasanya ikut-ikutan. Dan saya dapat pastikan lama-lama mereka hilang satu-satu. Syukur-syukur sisa satu. Halo sahabat anak Indonesia, ketemu lagi sama Nia dalam program Teman Nia yang tentunya akan hadir hanya di Aris Merdeka Official setiap hari Sabtu jam 7 malam. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Sahabat anak Indonesia, kali ini kita akan bicara tentang tren atau kebutuhan. Pasti udah banyak yang tahu tren atau kebutuhan pasti berkaitan sama olahraga. Dan di sebelah Nia sudah ada siapa? Ini dia. Halo Bang. Halo, saya Apa Fajar. kabar? Baik. Bang Fajar, nama lengkapnya Bang? Saya sebenarnya namanya Rizky Nur Fajar, cuman biasa dipanggil Fajar nih ya. Biasa dipanggil Fajar. Kesibukannya apa nih Bang sekarang? Untuk saat ini cuman ngajar aja ya, jadi personal training Personal trainer. atau trainer. Personal trainer itu kegiatannya maksudnya Mengajar aja ya. Cuma Ngajar. sekarang tuh saya lagi fokus ke home training ya, jadi lebih fokus ke nyamperin klien untuk ke rumah-rumah sih gitu, memfasilitasi mereka aja yang nggak sempat untuk datang ke sarana olahraga. Oke, buat Gitu. kaum sibuk dan kaum mager kah? Betul. Seperti ini ya? Ya, Nah, kebetulan juga kita udah lama banget kan Bang nggak ketemu, dan terakhir kali tahun lalu ya? masih ya Ada tahun ya? lalu kayaknya. Oh, iya. Gitu, dan waktu itu masih semangatnya. Nah, sekarang masuk dalam kaum mager. kendor ya. Kendor ya. Oke. Bukan manusia apa tuh Bang biasanya? Wah. Manusia kuat. Bang Fajar, boleh dong Ya. diceritain Boleh. pengalamannya Bang Fajar dalam berolahraga itu seperti apa? Ya, pertamanya sih memang sebenarnya profesi ini sebenarnya bukan profesi utama saya. Dulu saya sebenarnya sempat kerja juga nih ya sebelumnya. Jadi personal training itu mungkin saya geluti tekuni, benar-benar jadi mata pencarian buat keluarga saya tuh 5 tahun inilah ya. Jadi sebenarnya dulu cuman freelance aja nih ya. Jadi kerja juga, kalau malam saya ambil private gitu ya, one on one di gym gitu. Cuman makin kesini apalagi pas Covid kemarin ya. Jadi kerjaan agak terbengkalai tuh ya. Cuman terus saya pikir kayaknya seru kalau misalnya hobi itu dibayar, ya nggak sih? Hobi yang dibayar itu kan seru ya ini ya. Iya, Jadi betul. capeknya juga beda kayaknya. Akhirnya saya putusin untuk ikut certified gitu ya. Jadi pengalaman dulu saya tuh mulai olahraga sebenarnya dari 2010 saya nih ya. 2010 tuh udah jaga gym ya dulu ya di daerah Pondok Gede. Jaga gym. Terus lama-lama kesini, terus 2012 udah sempet ikut elemen dulu tuh 2012. Sempat ikut ya? Sempat ikut. Sekarang lagi rame kan? Oh, 2012 sempat ikut. Terus makin kesini kayaknya pengalaman saya nggak cukup gitu ya kalau saya nggak bercertified gitu ya. Akhirnya saya putuskan ngobrol sama istri, ya udah ikut certified aja, kita tekuni profesi ini gitu ya. Alhamdulillah pas ikut certified banyak temen, lingkungan baru, bismillah, alhamdulillah jalan. Apalagi pandemi kemarin ya, itu pengaruh banget lah ya. Di pandemi itu tapi tetap masih sering datang ke rumah-rumah. Pada gitu, akhirnya Bang? enggak sih, itu lagi Enggak. lagi parah-parahnya ya ini ya, karena jangankan orang ketemu kita di luar ya, apalagi kita nyamperin klien itu hampir nggak mungkin mereka ya, rata-rata mereka menutup diri. Sekalinya ada pun memang proteknya luar biasa banget gitu. Jadi jatuh bangun banget pas saat pandemi gitu ya. Jadi berjuang struggle-nya benar-benar ya Bang ya. Wah, benar-benar Gak semua orang saya karena rasa mau semua orang olahraga. ngalamin lah ya. Oke. Masuk di dunia olahraga juga gitu. Nah Bang, mungkin kan sebenarnya semua orang udah banyak tahu, tapi secara umum kalau menurut Bang Fajar sendiri itu manfaat olahraga apa sih Bang?
Manfaat olahraga itu banyak banget ya kalau menurut saya. Jadi nggak cuman kamu sekedar turun berat badan atau gedein otot segede-gedenya, nggak gitu banget. Jadi yang paling gampang, paling simpel itu kalau manfaat olahraga itu menyeimbangkan kalori yang masuk sama yang keluar. Itu aja sebenarnya. Jadi kalau istilahnya gini, misalnya saya punya kendaraan ini ya. Kendaraan saya misalnya motor saya tuh kapasitas bensinnya itu misalnya 5 liter. Terus setiap hari saya isinya 7 liter. 5 liternya mungkin masuk di tangki motor saya ya, 2 liternya kemana? Tumpah kan? Sama kayak badan kita tuh, kita punya kebutuhan kalori harian namanya. Jadi yang hampir semua orang rata-rata nggak peduli sama itu, padahal itu penting banget ya. Jadi kita makan sembarangan, padahal mungkin kebutuhan kalori kita harian kita mungkin cuman 1.200, tanpa kita sadar kita masukin tiap hari 2.000. 1.200-nya bisa diolah sama badan kita, sisanya kan nggak mungkin tumpah kayak bensin ya nggak? Jadi apa? Jadi lemak kan, dan nggak kita bakar tiap hari. Itu aja sebenarnya, penyeimbang aja sih kalau menurut saya ya. Manfaat olahraga itu penyeimbang. Jadi apa yang masuk dan apa yang kamu bakar sih gitu. Itu aja sebenarnya. Nah, terus manfaatnya sendiri kalau setelah Bang Fajar yang memang rutin berolahraga sendiri, yang Abang rasain apa? Banyak banget ya. Jadi kalau lebih ke apa ya? Saya lebih jadi orang yang tenang. Terus kayak sportif lah ya. Terus jadi lebih kuat aja sih ketimbang umuran saya nih. Umur saya tuh udah 40 tahun ya. Anak saya tuh 3 nih ya. Jadi saya berpikir gimana ya? Saya tuh gini, yang di mindset saya tuh gimana caranya saya tetap sehat, bugar, nanti bisa ngelihat anak saya itu tumbuh gede. Itu aja sebenarnya tujuannya. Dan itu memang kebukti sih sepanjang karir saya untuk berolahraga. Apalagi kalau saya reuni nih ya. Kalau saya reuni itu kan saya udah 40 tahun ya, teman-teman SMP, SMA saya mungkin udah tua-tua seumuran saya ya, tapi ketika reuni itu kelihatan banget perbedaannya orang yang nggak olahraga sama yang olahraga gitu. Jadi bukan sekedar cuman gede-gedean badan atau bagus-bagusan badan, tapi manfaatnya banyak banget gitu. Itu sih yang saya rasain. Itu ya Bang ya. Nah, lebih Bang, bugar lah ya. Lebih bugar. Tadi juga Bang Fajar sempat bilang kayak lebih sportif, lebih happy, lebih apa. Nah, memang Nia juga sering dengar tuh Bang kata-kata seperti itu. Emang benar kalau olahraga itu memang bisa bikin kita lebih happy gitu. Oh iya. Mitos atau fakta? Iya, betul. Kita ngelepas hormon stres namanya. Hormon stres. Yes, betul. Itu betul banget. Jadi mungkin pas olahraga tuh ngelakuinnya capek, lelah, tapi setelahnya kamu jadi orang yang lebih bahagia, lebih senang. Cuman memang masalah durasi lagi nih ya, olahraga itu kan basicnya untuk apa dan untuk siapa kamu melakukannya ya. Jadi ada namanya olahraga itu strength conditioning, mainnya keras, mainnya berat, itu memang untuk orang-orang yang profesional sebenarnya. Jadi kebutuhan kita orang biasa nih sebenarnya cuman sehat bugar aja nih ya gitu. Jadi nggak usah terlalu keras, nggak usah terlalu santai aja, yang penting kita bisa sehat dan bugar. Makanya kan ada istilah, Tia tahu nggak bedanya sehat sama bugar itu apa? Apa tuh? Nggak tahu. Kalau cuman sehat, kita mungkin di sini semua sama-sama sehat ya. Sehat. Bisa berdiri, bisa duduk, bisa ngobrol bareng. Tapi kalian belum tentu bugar. Kenapa? Kita lari nih ya, mungkin saya kuat, Nia belum tentu kuat, bener gak? Iya, naik tangga aja naik tangga ngos-ngosan, mungkin saya enggak gitu. Jadi bedanya sehat sama bugar itu. Jadi kalau cuman sehat, kita semua di sini dalam keadaan sehat, tapi bugar belum tentu. Jadi kalau bugar itu sudah pasti sehat. Oke. Kelihatan sih Bang dari yang naik tangga cuman beberapa aja udah ngos-ngosan. Nah, makanya saya bilang tadi ngos-ngosan. olahraga tuh nggak cuman gedein otot atau turunin berat badan, itu manfaat-manfaat lainnya kan gitu. Jadi kita setelah olahraga, aktivitas kita di luar olahraga kan menunjang, kayak misalnya kerja kita nggak capek, nggak gampang ngantuk, bener kan ya? Angkat apapun kita bisa gitu loh. Itu aja sih sebenarnya. Banyak manfaatnya lah kalau dijelasin. Makanya coba dulu, baru kamu tahu manfaatnya apa. Aku sudah merasakan, ya, tapi kemudian berhenti ya, karena nih, beberapa kegiatan dan ya sudah merasakan sih Bang yang kemarin sempat sama Bang Fajar tuh sempat beberapa bulan itu ngerasain banget nafasnya, konsistennya aja yang jalan ya, konsisten ya karena kesibukan tadi ya Bang. Makanya saya sering bilang ke klien saya tuh, kalau cuma turun berat badan tuh gampang, naikin otot gede tuh gampang. Sekarang sudah banyak produk, kamu punya uang kamu bisa. Masalahnya apa yang susah itu menjaganya. Konsisten itu jauh lebih sulit menurut saya. Tiap orang punya kesibukan masing-masing gitu ya. Makanya saya sering bilang motivasi klien saya tuh, kamu sudah keluarga belum? Kamu masih sendiri apa enggak gitu. Jadi motivasi itu penting banget buat ngebangun kebiasaan dia gitu loh. Jadi penting banget ya. Nah Bang, kalau secara makanan sendiri ada khusus nggak sih Bang kalau dari Bang Fajar? Kalau saya sih sederhana ya, kalau kita bicara nutrisi buat olahraga terlalu rumit ya menurut saya ya. Jadi balik lagi, olahraga basicnya saya untuk apa dan untuk siapa, itu aja. Kalau memang atlet pasti kejaga banget makanan ya, makro mikronya segala macam ya. Tapi kalau buat kebutuhan kita yang pengen sehat bugar aja, kamu cukup, ini trik dari saya sih ya. Jadi cuman jauhi tuh kurangi, bukannya dihindari banget ya, kurangi aja garam, tepung,
terus karbohidrat yang berlebihan, minyak, gula, itu aja dulu sebenarnya. Itu Oke. paling gampang dan itu yang tiap hari kita makan sebenarnya, Iya, selalu ada di betul. makanan kita. Saya nggak minta untuk dijauhi tapi dikurangi, itu aja sebenarnya. Dan itu apa namanya memiliki dampak yang cukup besar ya Bang. Dampaknya gede banget berarti. Oh iya, pengaruh. Makanya ada istilah gini, olahraga itu gini loh. Kamu tuh mau badan bagus, sebenarnya bukan di gym tempatnya. Tapi di mana? Di dapur kamu sebenarnya. Apa yang kamu makan, apa yang kamu olah. Gym tuh hanya sebagian kecil sebenarnya dari 100%, mungkin olahraga itu hanya 30%. Sisanya istirahat dan pola makan. Nah, buat Nia yang anak kosan, tinggalnya nggak sama orang tua, menyiasatinya gimana tuh Bang? Menyiasati Mau apa nggak nih? mau kan harus beli tuh keluar, misalnya kalau karena kesibukan. Ini curi-curi curcol dikit. Sebenarnya gampang ya, sumber makanan sehat mah gampang banget. Yang penting kan kamu kalau makan nih pastikan tuh selalu ada seratnya, proteinnya, karbohidratnya cukup, dan jangan terlalu banyak ya, air putihnya banyakin. Itu aja dah. Itu paling gampang menurut saya. Dan itu tapi paling sulit dikonsistenin. Serius saya. Dan biasa kebutuhan protein yang selalu kurang kalau kita tuh sebenarnya. Jadi coba kamu setiap makan nih pastikan ada telur atau ada ayam, ada sayur, ada minum air putihnya banyak. Itu aja dulu. Itu aja sebenarnya. Kurangi yang misalnya yang berminyak, yang santan gitu aja. Iya. Mulai dari sederhana aja. Nanti kalau kamu sudah jadi kebiasaan, sudah kebangun tanggung jawabnya untuk nggak makan kayak gorengan, baru kamu boleh tuh, gue mau diet inilah, mau diet itulah, silakan. Jadi nggak usah dipikiran tuh, nggak usah terbebani dengan diet apa yang bagus ya, gue ikutin temen lah diet ini ya gitu. Karena diet orang tuh beda-beda nih ya. Cocok buat saya belum tentu cocok buat kamu, karena secara kegiatan aktivitas kita pasti beda, bener gak? Nah itu beda-beda. Jangan sampai kamu diet akhirnya mengganggu aktivitas kamu. Kamu diet mati-matian biar kurus badannya, nanti kerja malah ngantuk, kan nggak gitu. Ntar lu malah dikeluarin dari kerjaan cuman gara-gara lu kurus, kan nggak ini ya. Jadi harus seimbang aja. Jadi diet paling sehat itu ya paling kamu sebulan turunnya 2 kilo lah, santai aja. Balik lagi, yang penting konsisten, disiplin, bener gak? Betul. Jadi orang kan ada tuh nih ya, Bang, kok gue sebulan cuman turunnya 1 kilo gitu. Jadi kalau kamu dalam jumlah angka mungkin 1 kilo dikit ya, tapi kalau secara penglihatan gitu ya, 1 kilo lemak sama 1 kilo otot tuh beda. 1 kilo lemak mungkin cuma segenggam, tapi 1 kilo otot cuma segenggam ya, tapi 1 kilo lemak itu kan gede banget nih ya. Coba nih ya ke pasar beli lemak deh, 1 kilo itu gede banget nih ya. Berarti kan suatu luar biasa kalau misalnya sebulan kita bisa ngeluarin lemak di badan kita segitu sebenarnya. Jadi jangan ngelihat angkanya. 1 kilo lemak tuh gede banget, jadi udah luar biasa kamu bisa ngeluarin benda sebesar itu gitu. Bang, biasanya apa sih yang menjadi penyebab orang-orang atau kayak Nia gitu tuh males olahraga atau susah untuk konsisten? Tadi yang kan Bang Fajar berapa kali nekanin ya, yang penting harus konsisten dan lain-lain. Apa yang sulit? Bisa kesibukan sih ya. Itu yang sering saya temukan di lapangan, pasti kesibukan. Itu udah biasa banget. Makanya setiap klien datang ke saya, dia tanya segala macam, saya jawab. Ya, saya cuman bilang kamu nggak usah pikir aneh-aneh dulu, bangun kebiasaan baik kamu dulu. Misalnya kalau saya menyebutnya gini, kalau lo main sama saya, kamu olahraganya harus menyenangkan dulu. Jadi klien ketemu saya, karena kita pernah ngobrol lah ya nih, kamu ketemu saya kita bisa ngobrol ya, nih kita sambil bercanda. Itu nggak lebih, saya cuman ngebangun kebiasaan baik kamu. Terus jadi kebutuhan dulu. Wah kalau gue nggak olahraga seminggu nih, nggak enak ya badan gue mau ketemu Bang Fajar, gue pengen ketawa lah, walau niatnya cuma pengen ketawa, tapi kan kita sambil bergerak, benar gak? Jadi kebutuhan dulu, menyenangkan dulu, jadi kebutuhan dulu, baru tentukan arahnya kemana. Bang saya mau ngecilin ini Bang, itu baru yang masuk akal. Nah kecenderungannya anak-anak baru nih yang baru mulai olahraga tuh sudah step ketiga, maunya dulu Bang saya mau ini, mau ini, padahal olahraga aja belum jadi kebutuhan dia, buat dia, belum menyenangkan buat dia gitu. Jadi menyenangkan dulu, jadi kebutuhan dulu, baru nanti tentukan arahnya mau kemana. Bang saya mau ini, silakan aja ketika kekuatannya sudah kebangun, kebiasaannya, habitnya sudah kebangun juga gitu nih ya. Jadi kan olahraga itu sebuah kebutuhan gitu Iya, ya Bang. betul. Jadi kalau nggak olahraga dia cari-cari gak enak gitu ya. Betul daripada kamu nongkrongnya gak sih, mending kalau saya bilangnya gini, kalau ke anak-anak tuh jadikan sarana olahraga tuh rumah kedua kamu deh gitu. Jadi walaupun dari rumah tuh bete nggak pengen olahraga nih, di rumah nggak mau olahraga nih misalnya, dia mau ke gym cuman buat nongkrong, nggak apa-apa. Dari awalnya kamu nongkrong ngelihat orang badannya bagus, ngelihat alat, akhir kamu pasti main walaupun cuma sebentar, bener gak? Ketimbang kamu cuma nongkrong di warkop lah, cuman makan, gibahin orang ya nggak sih, jadi
nggak positif menurut saya. Itu aja sih. Nah Bang, kalau secara waktu tadi kan kesibukan ya Bang, kan kebanyakan dari kliennya Bang Fajar itu kan karena sibukan. Biasanya Nah, itu. secara waktu nggak sempet, nah olahraga apa sih yang memang sebenarnya bisa kita lakukan sambilan gitu di rumah, khususnya untuk kaum mageran kayak Nia gitu kan, atau teman-teman di luar sana gitu. Makanya gini, saya bilang tadi di awal ya, saya sedang menggeluti home training ya, jadi memfasilitasi orang-orang mager kayak Nia ini sebenarnya. Berarti jadi bisa dong kapan-kapan kesini, bisa dong, nyamperin Nia aja di sini. Bisa, di kalian semua juga bisa olahraga bareng. Iya, sekarang kecenderungannya kantor-kantor panggil kita untuk olahraga sebenarnya. Jadi trennya sudah tidak lagi, biasanya kan kalau perkantoran itu memfasilitasi karyawannya kan main futsal gitu ya, saya main futsal, bulu tangkis gitu-gitu lah ya. Sekarang mereka lebih ke strength training karena jadi penting banget. Jadi kalau Nia bilang tadi gimana mensiasatinya kita olahraga di rumah tuh ya. Jadi ini menarik juga nih Nia. Jadi kalau saya orang pakai saya di gym, kan saya di gym juga ya. Jadi misalnya dia pakai saya tuh 8 sesi nih, 8 kali pertemuan ya. Jadi biasanya di 4 sesi pertama dia tuh nggak saya suruh untuk pegang alat. Karena yang saya tahu alat itu berat-berat nih ya. Satu flat aja tuh mungkin bebannya bisa 5 kilo, 7 kilo ya. Kebayang nggak orang yang belum pernah olahraga disuruh angkat beban segitu? Itu pasti kapok dia nih ya. Dan besoknya pasti sakit. Besoknya sakit, besok nggak balik lagi. Dan dia cerita lagi ke orang lain. Jadi statementnya tuh gym tuh mengerikan gitu. Sebenarnya enggak kalau pola mainnya benar. Jadi badan kita kan pinter ya nih ya. Jadi badan kita tuh mendeteksi dulu gerakan-gerakan baru yang dia lakukan. Jadi jangan langsung dikasih berat, jangan langsung mainnya keras gitu. Jadi ada step by stepnya, ada progression, ada regressionnya gitu. Jadi kalau dia pakai saya 8 sesi, biasanya di 3 sesi sampai 4 sesi pertama saya suruh gunakan badannya sendiri. Jadi biasanya ada space kosong di gym tuh, saya kasih dia gerakan-gerakan yang tanpa alatnya. Dengan harapan apa? Yang pertama pasti saya membiasakan badannya dulu dengan gerakan. Kalau sudah biasa, dia juga bisa melakukannya di rumah. Jadi olahraga itu kan tidak terbatas alat dan tempat, bener gak? Jadi kalau misalnya Bang, saya nggak sempat ke gym nih karena hujan atau saya pulangnya malam. Nah kamu bisa mengulangi materi yang kita latihan kemarin tanpa alat, kamu bisa ngelakuinnya di rumah, bener gak? Jadi dia mandiri nih ya. Jadi 1 kilo kapas, ya 1 kilo beratnya. Bang, saya nggak ada dumbbell, ya udah lu bisa pakai air mineral yang beratnya 1 kilo gitu. Jadi saya mau tuh mandiri dulu gitu. Jadi ketika badannya sudah terbiasa dengan gerakan-gerakan, terus dengan badannya sendiri, angkat badannya sendiri, baru nanti stepnya dia main alat gitu. Jadi nggak ada alasan sih kamu untuk olahraga di rumah. Jadi banyak banget lah gerakan-gerakan yang bisa kamu lakuin di rumah dengan menggunakan badanmu sendiri sebenarnya gitu. Tinggal kemauan aja. Tinggal kemauan. Kayak misalnya ini deh, kamu naik tangga, ya kan? Coba saya pikir, rata-rata anak orang zaman sekarang tuh mending naik lift daripada naik tangga, bener gak? Padahal kamu bagus banget tuh naik tangga. Dari WC deh, WC sekarang aja kita sudah difasilitasi yang duduk, padahal lebih bagus WC jongkok. Itu kan sebenarnya gerakan squat ya, itu basic gerakan-gerakan umum di olahraga gitu ya. Sekarang kita sudah difasilitasi lebih mudah sebenarnya. Jadi kalau instan ya. Lebih instan. Jadi kalau kita nggak sadar penting olahraga, habis dah. Serius saya. Jadi saya bilang tadi nggak bergerak kita. Jadi kan saya jelasin sedikit ya. Jadi kalau di badan kita tuh ada 5 komposisi tubuh nih ya, yang mungkin belum tahu ya, ada sebagian yang tahu mungkin nggak. Jadi ada organ, tulang, lemak, cairan, sama otot. Jadi dari 5 ini yang ambil peranan paling penting dalam hidup kita tuh buat kita beraktivitas adalah tulang, benar gak? Tulang gimana caranya biar tulang kita kuat? Olahraga apa? Kamu harus olahraga beban. Kenapa? Karena otot itu nempel di tulang, benar gak? Jadi biar tulangmu kuat, kamu harus bentuk ototmu biar menopang tulangmu jadi lebih kuat gitu. Bukan berarti olahraga yang lain nggak bagus, dikombain aja sesuai kebutuhannya. Jadi kuatin tulangnya dengan cara kamu berolahraga gitu, apalagi olahraga angkat beban gitu. Jadi buat ototnya buat menopang tulang kamu yang lebih kuat. Jadi kamu kalau ke orang-orang gym tuh biasanya lebih aktif, lebih produktif karena tulangnya udah kuat dia, karena ditopang sama ototnya gitu. Dan aku juga tertarik banget tuh Bang yang ini boxing. Ya boxing bagus kan juga. Bang Fajar juga menggeluti boxing tuh. Ya. Itu juga banyak yang yang tertarik. Ya untuk pada akhirnya banyak. Itu. Sama balik lagi pertanyaannya tadi itu buat ngelepas hormon stres juga sebenarnya. Iya Kadang kan terapi ketawa aja dan dia nggak terapi teriak pun ada ya buat hilangnya stres. Jadi sebenarnya boxing tuh boxing tuh kita nyebutnya kayak misalnya pengganti kardio nih ya. Sama aja sebenarnya kardio ya. Jadi kan orang kecenderungan kalau di gym atau di rumah tuh di awal suruh lari. Masa
Jadi gini, kalau orang olahraga tuh, ketika olahraga itu nggak langsung lemak yang dibakar, tapi gula dulu. Kenapa? Karena kecenderungan kita makan itu karbohidrat dan lemak. Pasti itu hampir nggak ada proteinnya. Itu pasti banget deh. Makanya ketika kita olahraga tuh mungkin di 15 menit pertama itu gula dulu. Makanya badan kita pintar banget nih ya. Jadi nggak bisa dibohongin. Jadi kita olahraga nih, 15 menit pertama itu baru gula yang dibakar. Gula nggak langsung lemak. Badan kita pintar, gula dulu digunain karena karbohidrat kan. Nanti kita main beban nih. Setelah pemanasan 15 menit durasinya santai, kita ke beban. Di main beban juga sama, masih gula juga yang dibakar. Nah, nanti ketika gula di badan kita sudah habis untuk jadi energi kita, baru lemak. Jadi badan kita nggak ada pilihan tuh, karena gulanya udah habis, otomatis lemaknya yang akan diurai badan kita untuk jadi energi kita kan. Nah itu biasanya saya kasih tuh boxing di akhir, jadi pembakaran kalorinya lebih maksimal gitu. Jadi gula dulu dihabisin di badan kita, baru nanti lemak yang dipakai badan kita untuk jadi sumber energi kita. Makanya kalau kita lihat gini, makanya kebutuhan orang beda-beda nih. Kalau orang yang badannya gemuk itu materi latihannya gitu nih ya. Jadi 15 menit treadmill atau kardioan lah ya dengan intensitas rendah. Nanti masuk kedua itu main beban. Jangan lama-lama main bebannya. Terus nanti di step ketiga kamu balik lagi ke kardio, karena nanti pembakaran lemak paling efektifnya di akhir itu sebenarnya ketika gulanya sudah habis, tinggal lemak yang dipakai untuk jadi power energi gitu. Nah, sebaliknya kalau orang sudah memang body fatnya rendah, sudah kurus, kamu nggak boleh tempatin kardionya itu di akhir. Kenapa? Karena kan fatnya aja udah rendah nih ya, lemaknya udah nggak ada ya. Jadi ketika lo pertama sudah kardio, lo balik ke angkat beban, kan gula doang kan, lemaknya udah nggak ada ya. Jadi ketika kamu balik lagi ke kardio di akhir, karena lemaknya nggak ada, jadi ototnya nanti yang dipakai badannya untuk jadi powernya gitu. Jadi kalau kamu bisa lihat perbedaannya tuh di pelari maraton atau sprinter, coba lihat, mereka sama-sama pelari. Kalau maraton kan berkilo-kilo nih ya, jauh lah ya, berkilo-kilo badannya udah fatnya rendah, tapi dia lebih kurus banget. Karena apa? Udah lemaknya nggak ada, larinya berkilo-kilo, perlu energi terus, ya udah akhirnya ototnya yang dipakai untuk jadi sumber energinya. Makanya rata-rata kurus banget kayak orang utopia gitu kan, kurus banget. Sebaliknya iya, kalau sprinter sebaliknya, dia jaraknya pendek, badannya bagus, pendek-pendek berotot gitu loh. Karena sprintnya pendek doang, nggak perlu berkilo-kilo gitu. Gitu. Perbedaan jelasnya sih di situ sprinter sama pelari maraton ya. Biasanya tuh dalam sekali latihan itu berapa lama sih Bang waktunya? Balik lagi untuk apa dan untuk siapanya. Olahraga basicnya itulah beda pokoknya. Lagi ya? Iya, beda lagi. Tergantung kebutuhan. Tergantung kebutuhannya. Bukan berarti kamu latihan 30 menit juga nggak bagus. Bagus aja. Toh yang paling salah itu kan kamu nggak memulainya. Kamu udah sibuk ngelakuin 30 menit, 15 menit aja udah luar biasa sebenarnya, karena sudah mulai membangun kebiasaan baru ya kan. Jadi jangan dibebani pertanyaan-pertanyaan yang bagusnya berapa lama ya, ini efektif nggak gitu loh. Mulai aja dulu kalau menurut saya gitu. Jadi kalau kamu sudah biasa 30 menit, nanti candu sendiri tuh nih, nambah 40 nanti candu. Jadi kalau saya sering nyebut ke klien saya tuh, saya sering kasih PR nih ya, misalnya kamu nanti di rumah tuh ngelakuin ini ya, squat ya, berapa lama Bang? 3-10 aja deh saya bilang. Oh udah, tapi nanti laporan lagi ya, misalnya 3 hari dia ngelakuin 10. Balik lagi nih, badan kita pintar. Kalau 10 aja mereka badannya sudah terbiasa, naikin jadi 20. Sudah biasa lagi, naikin 30 gitu. Jadi mulai dulu aja, jangan nggak ada patokan-patokan khususnya gitu. Duh, inget squat dulu udah bisa, sekarang kayaknya nggak bisa lagi nih, sakit pinggang. Iya nih ya. Kayaknya dulu bisa ya kalau Nia ya Bang. Bisa, lumayan. Sekarang kayaknya udah nggak bisa nih, aduh. Oh iya. Keinget kalau naik tangga aja susah. Nah Bang, setuju nggak dengan pernyataan bahwa sekarang itu semakin banyak orang-orang yang sadar akan berolahraga? Setuju. Setuju. Itu dampak pandemi ya. Dampak pandemi. Nah, kalau menurut Bang Fajar, apa yang menjadi penyebabnya? Apa karena semakin banyak orang yang menunjukkan di sosial media karena kesadaran atau karena kesehatan? Ini balik lagi, ini dampak positif pandemi sih ya, nggak selalu jelek juga. Akhirnya ketika pandemi orang sangat sadar tentang pentingnya sehat gitu ya. Kadang kan kita tahu sendiri ya, pandemi kemarin itu luar biasa banget ya, tiba-tiba orang digotong, udah luar biasa lah ya. Jadi setelah pandemi selesai, berangsur-angsur tuh orang mulai sadar tuh olahraga nih ya, udah banyak yang ke gym, udah banyak yang panggil PT-PT ke rumah, karena mereka sadar pentingnya. Jadi nggak cuman protek dari luarnya aja, nggak cuman kamu pakai masker doang, tapi dalamnya kamu nggak protek secara mandiri kan. Protek mandiri dari dalam tuh apa ya, kamu olahraga dong, bener gak? Kalau kamu sudah protek dari dalam, olahraganya rutin, makannya bagus, protek dari luar kamu sudah bersih, cuci tangan, pakai masker, kalau masih sakit juga ya
itu udah takdir Allah, bener gak? Jadi jangan cuma protek dari luar, kamu pakai masker ketemu orang kamu takut tapi kamu nggak olahraga, ya percuma juga. Jadi ketika kamu, makanya pandemi kemarin kan orang aktivitasnya rendah banget ya, jadi nggak kemana-mana, terus cuma duduk, bayang dong nggak ada yang kebakar kalorinya. Makan mulu udah pasti, pesen ya nggak, bergerak kagak ya nggak, ke kantor enggak ya kan. Jadi memang kan sebenarnya kebutuhan orang biasa itu kan kalau untuk pengen tetap fit gitu ya, itu 10.000 langkah per hari nih ya. Dan itu untuk orang zaman sekarang hampir tidak mungkin. Karena apa? Biasanya di kantor duduk, pulang kamu naik Gojek atau naik motor atau naik mobil, sampai rumah duduk lagi, tidur lagi, bener gak? Itu aja. Jadi mencukupi 10.000 langkah per hari itu untuk orang sekarang tuh susah banget menurut saya. Jadi kalau misalnya dihitung kilometer mungkin 7 kilometeran ya, 1,5 jam kamu jalan itu dalam sehari ya. Kayak kamu ke dapur itu tetap dalam hitungan gitu, 10.000 langkah per hari. Jadi kamu harus mulai sadar tuh penting banget. Hampir nggak mungkin lah mencukupi 10.000 langkah per hari untuk orang-orang zaman sekarang lah ya. Jadi harus sadar. Terus Bang, yang tadi orang, berarti kesadaran orang itu terjadi memang karena si pandemi ini Ya, tadi. kalau menurut saya itu setelah pandemi luar biasa banget. Sekarang banyak sarana olahraga baru setelah pandemi itu banyak banget nih ya. Udah luar biasa banget, udah banyak. Makanya sekarang tuh setiap certified itu antusiasnya orang banyak banget karena mereka melihat peluangnya luar biasa sebenarnya untuk orang-orang Indonesia khususnya untuk sadar olahraga. Jadi kalau dulu kan personal trainer tuh sedikit banget ya, masih sebelah mata mungkin Agak susah dipandangnya ya, iya nyarinya. dipandang tuh profesi yang ibaratnya sebelah mata. Sekarang tuh orang berebut untuk jadi personal trainer. Itu banyak banget setiap certified tuh, kadang ada yang dokter, ada yang ini, mereka ikut certified personal trainer. Emang sekarang sudah apa sih, mata pencarian yang lumayan ya. Jadi sudah dilirik juga karena mereka lihat setelah pandemi kesadaran orang tentang olahraga itu luar biasa. Iya, apalagi yang bisa dibawa ke rumah Itu dia. secara pribadi gitu ya Bang betul, ya. betul. Nggak mau misalnya orang ke tempat gym yang rame. Kadang di kan rumah orang tuh lebih. nggak nyaman ya nih ya, ada cewek atau cewek lah biasa khususnya ya untuk ke gym tuh. Ya cewek kita tahu lah ya, pada akhirnya kan jadi perhatian di gym, mereka kadang risih dengan pakaian segala macam. Makanya mereka rata-rata panggil kita ke rumah untuk punya private personal aja sih gitu, biar tetap sehat sama bugar aja. Nah Bang, sekarang kan olahraga balik lagi nih dijadiin, ada yang mengatakan dijadiin bahan pamer di sosmed gitu. Emang sih jadi kelihatan keren kalau misalnya nunjukin hobi olahraganya gitu, entah gym, entah sepeda, boxing. Kalau tanggapan Bang Fajar mengenai ini? Saya sih suka sih malah sebenarnya. Oh sebenarnya Saya kayak suka. malah bagus ya? Bagus ketimbang kamu cuman bikin konten yang saya bilang tadi, cuman foto atau bikin konten tuh di rumah makan aja. Mending sih, mendingan lo bikin konten atau foto-foto di tempat gym. Paling enggak lo memulai kebiasaan bagus ketimbang kamu cuman foto makanan, foto tempat liburan lo, ya nggak sih? Kalau saya sih gitu. Melihatnya ke sana kalau saya. Ngelihatnya ngarahnya Trennya gitu tren positif kalau menurut saya ya. uh. Ketimbang kamu cuman upload makanan lah, ini lah, jalan-jalan lah tapi nggak olahraga. Menurut saya oke. Jadi bikin ramein tempat gym gitu Iya, ya? bikin rame juga deh. Itu kan dia kan pasti ya ngebangun orang untuk datang ke sarana olahraga itu susah banget nih ya. Saya sangat yakin tuh, walaupun kamu dibayarin pun saya rasa kamu berpikir berapa gue sibuk. Jadi kan olahraga itu bukan nunggu sempet ya, tapi disempetin, bener gak? Kalau kamu nunggu sempet ya mau gimana dong, kalau kita sibuk, semua orang tuh punya kesibukan ya. Masa iya kamu gak punya waktu 1 jam atau 30 menit saya bilang tadi untuk melakukan olahraga. Jadi olahraga tuh disempetin, jangan nunggu sempet. Makanya sehat itu kan kadang nggak berarti kalau kita lagi sehat ya. Sakit itu apa gimana? Kalau misalnya sehat itu nggak berarti kalau kita lagi sehat. Kalau sakit itu luar biasa. Kalau kita lagi sakit, sehat itu luar biasa ya. Bahkan uang aja kalau kita bisa tukar duit sebanyak-banyaknya dengan kesehatan kita, mungkin kita mau ya. Ciri-cirinya Bang kalau orang yang olahraganya suka ikut-ikutan biasanya gimana sih? Bisa rame-rame. Ya. Rame-rame datang ke tempat gym. Ya, datang ke gym tuh 10 orang, 5 orang, 3 orang, 4 orang. Itu biasanya ikut-ikutan. Dan saya dapat pastikan lama-lama mereka hilang satu-satu. Syukur-syukur sisa satu. Syukur-syukur sisa satu. Biasanya sih sisa satu ya. Gitu. Benar nih ya, itu kejadian. Makanya kan sebenarnya kalau di gym itu ya, sarana olahraga memang kan saya menyebutnya itu kan entertain ya. Mungkin 50% orang benar-benar niat untuk olahraga, sisanya kan banyak kepentingan, apa dia stres di rumah ya gak sih. Tapi paling tidak udah lebih baik lah ya mau datang ke tempat gym, sarana olahraga. Itu aja sih kalau saya.
Oke, tapi memang aku merasakan sih waktu boxing sama Bang Fajar itu tuh seharian emosi gitu kan di kantor, terus kita boxing, kita lepaskan wah 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 teriak gitu. Dan Bang Fajar di situ, kamu ada masalah apa? Keluarkan. Nah, itu Iya. bener sebagai salah satu terapi ya, Bang. Oh iya, kalau saya nyebutnya gitu. Jadi balik lagi nih ya. Dulu saya gede kan memang di gym ya. Saya bilang tadi saya 2009 udah jaga gym ya. Jadi saya bosan lihat dumbbellnya, dumbbell lagi, mainnya gitu lagi. Balik lagi sebenarnya nggak ada cara khusus atau latihan khusus untuk membesarkan atau mengecilkan badan kita lah ya gitu. Yang penting tuh emang istirahat sama pola makannya itu dulu gitu loh. Jadi saya pikir kalau saya lihat dumbbell saya bosan banget lah ya, dumbbell lagi. Makanya ketika saya ikut certified, pergaulan saya makin luas. Saya belajar juga tuh sama anak yoga, anak zumba, sama aerobik, sama anak muay thai, boxing. Akhirnya saya pikir olahraga itu berarti udah nggak bisa dikotak-kotakan lagi nih ya, ngerti nggak? Jadi kebutuhan orang tuh ini balik lagi untuk apa dan untuk siapanya ya. Kalau misalnya kamu mau jadi atlet profesional ya udah jatuhnya ke strength conditioning gitu ya, benar-benar kepake buat kerjaan kamu. Tapi kalau cuma sehat bugar, saya bilang udah nggak bisa dikotak-kotakan. Jadi kamu harus fleksibel, kamu harus bagus, terus speed kamu harus bagus, emosi kamu harus bisa kontrol, keseimbangan kamu harus bagus. Jadi nggak cuma menarik atau mendorong beban seberat-beratnya aja, nggak cuma sampai situ olahraga. Termasuk di boxing kan dia tahu ya, kamu harus gunain power di mana, terus refleks kamu harus kebangun, speed kamu gimana, lagi capek saya suruh mikir ya nggak sih. Yang kayak gitu-gitu kan sebenarnya kepake di luar daripada sarana olahraga. Nanti kan kamu di kerjaan mungkin biasa dalam tekanan ya nggak sih, nggak panik kalau ngadepin apapun. Bonusnya kamu bisa bela diri ya nggak. Iya, jadi betul. olahraga tuh nggak bisa dikotak-kotakan. Gue nge-gym aja nggak gitu. Balik lagi untuk apa dan untuk siapanya. Kalau untuk sehat bugar, kita pengen memulai kebiasaan baru, saya combine itu semua. Biasanya orang pakai saya karena materinya yang beda sih sebenarnya kalau saya. Jadi orang pakai saya tuh di gym nggak cuman kamu main alat aja, kita bisa main alat-alat yang lain, entah itu boxing, entah pakai alat-alat gym yang lain. Jadi saya tuh coba untuk membangun kebiasaan dia dulu, seneng gitu. Jadi ketika ke gym pakai saya nggak cuman angkat doang, narik doang, itu lagi Bang Fajar, itu lagi gitu loh. Jadi Bosen gitu bosen, ya Bang ya. saya pengen ngebangun tuh kebiasaan itu aja sebenarnya. Iya, wajib banget. Nah Bang, tadi kita di awal udah sempat bahas tuh yang efek samping melakukan olahraga intens, tapi kurun waktunya hanya sementara gitu. Jadi karena hanya ikut-ikutan tadi yang Abang bilang, nah itu jadi gak konsisten gitu kan. 10 orang tiba-tiba 5 orang tinggal 1. Itu biasanya apa sih Bang yang akan terjadi? Ada efeknya nggak? Sebenarnya nggak ada efeknya ya, cuman memang nanti akan ada penyusutan otot aja ya. Misalnya kamu sudah intensitas sebulan, setahun lah ya kamu jalan rutin tuh ya, tiba-tiba kamu menghilang, itu ototnya nyusut aja sebenarnya. Jadi badan kita tuh pintar, balik lagi. Jadi kita tuh punya namanya memory muscle. Jadi untuk ngebangun otot kayak semula lagi setelah kita off 1 tahun itu nggak sesulit ketika kita baru mulai olahraga, ngerti nggak? Oke, berarti kalau kayak Nia yang waktu itu udah pernah intens, nggak susah mulai nggak lagi. susah untuk beradaptasi lagi. Beda sama orang yang benar-benar belum pernah melakukannya gitu. Jadi kita tuh punya memory muscle namanya. Badan kita pintar banget nih ya, udah ciptain Tuhan tuh luar biasa lah. Jadi bukan berarti dia lupa atau apa. Tapi mau mulainya lagi waktu itu kayaknya susah banget Bang. Kenapa? Konsisten lagi coba. Oke, Bang Fajar sekarang di mana itunya? Lebih banyak kegiatan atau itunya di mana atau di mana aja? Saya sekarang lebih tekunin ke home training ya nih ya. Oh, berarti kalau ada klien sahabat anak Indonesia yang mau berarti bisa kemana Bisa, aja sama bisa Bang kemana Fajar? ya. Jadi saya bisa fasilitasi. Jadi mereka tuh cukup meluangkan waktu dan tempat aja. Bang, rumah saya kecil, Bang, saya kos-kosan, cuman ukurannya segini, bisa. Bisa Itu banget. bisa. Jadi saya mau tuh orang nggak punya alasan untuk bergerak gitu karena cuman tempatnya kecil, nggak punya alat gitu. Nanti saya fasilitasi semua gitu sebenarnya. Mereka cukup meluangkan waktu dan tempat aja. Dan jamnya mereka yang tentukan gitu. Oke, jamnya berarti ditentukan juga Ya, kesepakatan ya Bang? Iya, misalnya Bang saya pulang kerja, Bang saya liburnya, oke nanti kita login jadwalnya gitu. Jadi memang benar-benar difasilitasi banget nih ya. Sebenarnya enak banget ya olahraga bareng Bang Fajar ini. Maksudnya kita dapat personal trainer yang secara waktu fleksibel, tempat boleh di mana aja. Ya, karena saya tuh bergerak dari hobi yang menghasilkan ya. Jadi hobi tuh benar-benar, jadi nggak cuma sekedar dapat uang gitu nih ya. Saya senang kalau orang tuh sudah mau mulai bergerak gitu. Itu berkah buat saya. Ilmu saya kepake ngajak orang untuk mulai olahraga, dia sehat, nanti dia sharing lagi ke orang lain. Itu menurut saya pahala yang ngalir terus ya nggak sih? Ya, Iya. begitu dibayar lagi kan. Sehari bisa muter ke area Jakarta kemana aja tuh Bang? Bisa berapa tempat? Saya jauh-jauh. Saya ke Jauh-jauh. Bintaro, ke Wow, Sentul Bintaro. juga, iya. Gitu, Sentul, Wow, Bentul. Bintaro. Rumahnya Bang Fajar Saya kan Jakarta bentuk Timur. Meruya.
Meruya, Sleepy, Cibubur. Cibubur dari tempatnya di Duren 3 bisa lah ya. Dekat itu. Atau ke sini deh. Saya ke Sentul seminggu 2 kali loh. Seminggu 2 kali. Seminggu Jadi 2 kali. Nah, makanya biasanya saya kalau yang jauh-jauh gitu, biar nggak macet di jalan, saya ambilnya jadwalnya di pagi. Jadi dia main tuh benar-benar 6:30 atau jam 6:30 gitu. Kita udah mulai latihan. Sebelum berangkat kerja ya? Ya, itu buat orang yang kerja. sebelum berangkat kerja gitu, Bang. Betul. Artinya memang nggak ada alasan ya. Iya, nggak ada alasan kamu mulai olahraga. Sudah tinggal niat aja. Tinggal niat ngumpulin. Buat kaum mageran kayak Nia dan yang di luar sana. Iya, mas susah banget ngumpulin itu. Makanya kalau olahraga tuh kadang kan saya suka miris juga kalau misalnya klien tuh sebut wah nanti gue disiksa Bang Fajar itu. Sebenarnya iya takutnya enggak. Gitu ya biasanya kan ada ya. Wah, gue olahraga nanti siksa nih, biasa statementnya gitu nih ya. Wah, gue siksa lagi malah gitu. Saya nggak mau kayak gitu. Jadi saya mau tuh olahraga menyenangkan, saya bilang nih ya. Makanya kalau niat kita latihan dulu kita banyak ngobrol kan, banyak bercanda, itu nggak lebih saya jaga mood kamu aja sebenarnya biar tetap happy. Paling tidak kamu sudah boxing, kamu pulang ke keluarga udah jadi orang yang lebih tenang, emosinya sudah kebuang, ya nggak sih? Energi negatifnya sudah kebuang di olahraga, balik jadi orang yang lebih tenang, besok lebih happy lah. Iya, apalagi sahabat anak Indonesia bisa lo ngelihat training atau latihan yang dilakukan sama Bang Fajar di Instagram ya Bang. Nanti boleh bisa. Nanti kita masukkan Instagramnya di sini. Itu bisa dilihat nggak penyiksaan kok. Boxing dan lain-lain asik. Nanti Instagramnya kita cantumkan kalau mau hubungin Bang Fajar gitu ya Bang. Boleh, ya. siap. Oke, Bang, terakhir nih Bang. Sebagai seorang trainer bisa kasih tips dong untuk sahabat anak Indonesia memilih olahraga yang paling sesuai dengan kebutuhan. Misalnya kan karena kan tadi Bang Fajar pernah bilang setiap orang itu kebutuhannya beda-beda. Nah, sekalian tips supaya bisa mempertahankan konsistensi berolahraga. Ya, jadi kalau misalnya jadi misalnya kebutuhan orang benar nih tuh biasanya orang ketemu saya untuk pakai sekali nih. Kita janjian dulu biasanya nih ya. Saya asesmen dia dulu pertama. Jadi dari asesmen itu saya timbang body composite-nya, kadar airnya, lemaknya, ototnya, terus massa tulangnya. Dari situ bisa ketahuan tuh materi yang cocok apa untuk dia. Jadi nggak cuman oh kamu bagus ini, kamu nggak gitu. Jadi ada asesmen pertamanya dulu. Jadi kita nimbang body composite dulu. Saya harus tahu tuh kadar-kadar di badan kamu. Nanti itu setelah sudah nongol angka-angkanya baru kita bisa tentukan materi apa yang cocok gitu. Saya balik lagi tujuannya untuk apa kamu olahraga itu dulu. Misalnya Bang, saya cuma pengen sehat, ya udah mainnya santai aja. Yang penting konsisten. Bang, saya mau ada kejuaraan nih Bang, mau kejuaraan basket. Ya udah arahnya ke strength conditioning. Jadi olahraganya benar-benar nanti kepake di basket dia gitu loh. Jadi nggak cuma kamu angkat-angkat beban, malah nanti nggak kepake ke basketnya gitu. Jadi asesmen itu penting banget ya di awal. Jadi buat nentuin materi apa yang cocok. Dan biasanya kalau orang-orang yang gemuk biasanya sih hindari yang sifatnya lari gitu ya, yang menopang badannya, nanti persendiannya sakit biasanya, lompat-lompat beralih terlalu lama. Kalau bisa sepedaan aja. Kalau yang badannya agak over, langkah baiknya kalau kamu mau kardio ya kamu sepedaan aja, karena lebih aman. Kamu duduk goes ketimbang kamu lari atau lompat-lompat gitu. Oke. Nah, terus kalau buat kamu ngebangun konsisten ya. Kalau saya balik lagi, saya bilang sama klien saya yang baru join sama saya pasti bilang kamu olahraga, kamu sehat itu buat orang terdekat kamu. Orang terdekat bukan pacar ya, pacar bisa ninggalin kita kapan aja, bener gak? Bang, iya gue disuruh pacar lo udah cabut, lo gak olahraga, bener gak? Jadi saya bilang tuh, kalau kamu olahraga buat orang tersayang kamu. Kalau kamu punya anak, pikirin anak kamu punya istri, pikirin anak kamu. Gimana Bang pikirin? Ya udah, kayak saya nih ya, anak saya kan saya bilang tadi ya, ada yang 3 tahun sama 7 tahun. Di pikiran saya, kenapa saya masih ada di dunia ini dan olahraga konsisten jalannya, saya pengen nanti anak saya yang 3 tahun itu tumbuh besar, saya bisa nge-gym bareng. Anak saya yang cewek tumbuh gede, saya bisa jagain dia. Mudah-mudahan kita bisa nge-gym bareng bertiga. Jadi lebih ke ngejaga orang-orang yang saya sayang. Karena apa? Itu dia, berawal dari tulang yang kuat aja. Bener gak? Berawal dari tulang yang kuat. Gimana caranya biar tulang lo kuat? Gak cuma minum susu, olahraga. Udah itu aja. Jadi ketika kamu motivasinya orang tersayang, saya rasa kamu bisa jaga konsisten. Menurut saya ya. Bener gak? Kalau kamu belum keluarga, ya udah lo pikirin orang tua. Lo mau kan misalnya nanti orang tua lo sakit, lo bisa jagain dia, ya nggak sih? Lo bisa ngangkat dia ke kursi roda, itu menyenangkan. Ketimbang lo orang tua lo sakit, lo suruh ngangkat nggak kuat, gampang capek, malah ngerepotin orang tua. Jadi motivasi yang sering saya bangun ke klien saya itu biar dia konsisten. Jadi lakukan buat diri sendiri dan buat orang dekat tersayang kamu, itu aja.
Oke, sahabat anak Indonesia, seru banget obrolan bareng Bang Fajar. Nanti kita di akhir, pokoknya enggak di tayangan ini kita akan tayangin ya Instagramnya Bang Fajar. Nanti buat sahabat anak Indonesia yang pengen olahraga, memulai olahraga, atau mungkin juga pengen konsultasi sama Bang Fajar, boleh ya Bang? Boleh dong, Boleh silakan. kontak Bang Fajar. Atau hanya Instagramnya aja? Boleh nomor handphonenya? Nggak Boleh, usah. silakan. Oh, nomor handphonenya Alamat juga rumah juga boleh. Oh, boleh. alamat rumah juga boleh. Jangan. Nanti banyak yang datengin Iya. lagi demo Terus. gitu kan. Oke, sahabat anak Indonesia, itu tadi obrolan bareng Bang Fajar, seru banget, semoga bermanfaat. Kalau sahabat anak Indonesia ada topik-topik apa nih yang pengen dibahas, boleh komen di bawah Bang Fajar. Terima kasih banyak. Boleh, sama-sama nih ya. Sehat-sehat ya Bang Fajar. Alhamdulillah, Sampai ketemu sama-sama, lagi. sama-sama, sehat selalu. Semoga niat Nia untuk berolahraga Amin, amin ya Allah. disegerakan kembali. Amin. Dan Teman-teman kita- yang lain juga tuh. Jangan Nia doang yang sehat. Dan kita bisa boxing, sebenarnya pengen banget Amin. Bang, cuma kegiatan tapi Bismillah. Harus. Bismillah. Siap. Harus siap. Segera ya Bang, nanti Amin. kita akan Siap. atur janji lagi. Bang Ditunggu Fajar, nih. terima kasih, sehat-sehat. Sama-sama. Oke, sahabat anak Indonesia, itu tadi obrolan serunya. Jangan lupa saksikan hanya di Aris Merdeka Official. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Serta jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kita akan hadir setiap hari Sabtu jam 7 malam. Saya Nia undur diri, sampai jumpa. Dadah.